Ada pertanyaan nggak? Kumpul. Ya sambil ini pertanyaan aja, kalau ada pertanyaan silakan jawab. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Muqaddimah Al-Aqdiyah dari Risalah Al-Fiqhiyah dari Imam Abdullah bin Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah yang wafat tahun 386 Hijriah. Qala rahimahullah wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi huluwihi wa murrihi wa kullu dhalika qad qaddarahu Allahu Rabbuna wa maqadirul umuri biyadihi wa masdaruha min qada'ihi. Kata beliau rahimahullah, wajib mengimani qadar. Termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah adalah mengimani takdir, al-qadar, khairihi wa syarrih, baik maupun buruknya, huluwihi wa murrih, yang manis maupun pahitnya. Kullu dzalika qad qaddarahu Allahu Rabbuna, semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan kita. Wa maqadirul umuri biyadih, dan takaran semua perkara itu berada di tangannya. Wa masdaruha min qada'ih, dan sumbernya, referensinya adalah qada' Allah Subhanahu wa taala, yakni apa yang telah berlalu. Nah, ini iman kepada takdir, rukun iman yang terakhir, rukun iman yang keenam. Walaupun ini merupakan secara urutan disebutkan di urutan nomor 6, tapi ini iman kepada takdir ini termasuk iman yang sangat penting. Dikarenakan ia berhubungan dengan asma wa sifat. Berhubungan dengan apa? Dengan asma wa sifat. Karena al-qada wal qadar itu bagian dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, merupakan referensi dari nama-nama dan manifestasi dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menetapkan, Allah menginginkan, Allah menuliskan dan seterusnya. Ini semua apa? Ya, terkait dengan sifat-sifat ketuhanan, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah iman kepada qada wal qadar ini merupakan penjabaran lain, ya, merupakan penjabaran lebih lanjut dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya iman kepada takdir, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengingatkan ketika disebutkan dalam hadis Jibril itu, ketika beliau ditanya mal akhbirni anil iman, kata beliau antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Ya, disebutkan kata kerjanya, engkau beriman kepada Allah. Setelah itu diikutkan, tidak diulangi kata kerjanya, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Tapi ketika disebutkan takdir, diulangi lagi kata kerjanya untuk diingatkan, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya. Di sini tentu saja yang dimaksud dengan takdir dalam kalimat ini, takdir yang baik maupun yang buruk, ya, bermakna al-maqdur, yakni yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata al-qadar dalam bahasa Arab itu namanya masdar, kata kerja yang dibendakan. Ya, kata kerja yang dibendakan. Jadi kalau dibilang misalnya daraba, dia memukul, masdarnya darban, pemukulan. Jadi kata kerja yang dijadikan benda, itu masdar namanya. Iya. Qadar juga sama, dia kata kerja yang dibendakan. Qadara, ya. Iya. Bermakna apa? Menakdirkan. Iya. Jelas sampai sini? Nah, dari kata qaddara yuqaddiru takdiran. Allah taala menakdirkan. Jadi takdir bermakna apa? Penakdiran, perbuatan Allah perbuatan menakdirkan. Nah, al-qadar asalnya bermakna perbuatan Allah taala menakdirkan. Ya, perbuatan Allah taala menakdirkan.
Namun qadar memiliki makna yang kedua, yaitu bermakna al-maqdur. Bermakna al-maqdur yang bermakna sesuatu yang ditakdirkan. Sesuatu yang ditakdirkan. Iya. Jadi al-qadar, kata al-qadar ini memiliki dua makna. Satu bermakna at-takdir, yakni penakdiran, dan yang kedua bermakna al-maqdur, sesuatu yang ditakdirkan, bermakna isim maf'ul. Ya, sama seperti kitabun. Ini kitab, kenapa dia dikatakan kitab? Karena maktub, ditulis. Ya, dia objek yang ditulis. Taib, ini makna takdir secara bahasa. Bisa bermakna qadar secara bahasa bisa bermakna takdir, perbuatan menakdirkan, masdar tadi, kata kerja yang dibendakan, dan bisa bermakna makdur, isim maf'ul, objek yang ditakdirkan. Nah, di sini penting sekali untuk diperhatikan. Makna qadar asalnya memang yang di atas, qadar bermakna takdir, tapi pada kalimat ini makna qadar bermakna al-makdur, objek yang ditakdirkan. Kenapa? Karena beliau berkata setelahnya, wajib beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Yang baik dan yang buruk itu ada pada makhluk, sementara pada Allah tidak ada yang buruk. Ya, jelas ya. Kalau kita artikan qadar makna yang pertama, qadar bermakna takdir, yakni perbuatan Allah menakdirkan. Perbuatan Allah menakdirkan tidak ada yang buruk, semuanya baik. Semuanya apa? Baik, karena itu perbuatannya Allah. Tapi kalau qadar bermakna makdur, objek yang ditakdirkan, nah ini Allah menakdirkan yang baik, Allah menakdirkan yang buruk. Jadi makna wajib beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, yakni kita wajib mengimani bahwa semua yang baik maupun yang buruk itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah yang menetapkannya. Adapun perbuatan Allah taala semuanya baik. Allah taala menakdirkan Abu Bakar beriman. Allah menakdirkan Abu Bakar beriman, Allah menakdirkan Abu Jahal kafir. Keimanannya Abu Bakar baik, kekafirannya Abu Jahal buruk. Tapi perbuatan Allah menakdirkan Abu Bakar beriman baik, perbuatan Allah menakdirkan Abu Jahal kafir itu juga baik. Karena ini perbuatan Allah. Jadi ketika dia menetapkan iman, menakdirkan iman dan menakdirkan kekafiran, dua-duanya perbuatannya Allah baik, walaupun objek yang ditakdirkan ada yang baik, ada yang buruk. Nah, ini perlu diperhatikan karena tidak memahami konsep inilah Mu'tazilah ya dari kalangan Qadariyah dan juga Al-Jabriyah tergelincir dalam masalah takdir. Sehingga menuduh Allah Subhanahu wa taala ya tidak menakdirkan perbuatan hamba. Masa Allah menakdirkan yang buruk-buruk? Ya. Semua perbuatan Allah itu kan baik. Kenapa masa Allah Ta'ala menakdirkan yang buruk? Nah, ini hal yang tidak difahami. Jelas ya? Jadi sekali lagi bahwa yang dimaksud dengan qadar pada kalimat ini, demikian pula pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, yakni kamu mengimani bahwa al-maqdur yang Allah takdirkan di muka bumi ini, yang baik maupun yang buruk itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang mengatakan yang Allah takdirkan itu yang baik-baik saja. Kalau yang buruk-buruk terjadi itu bukan takdirnya Allah, itu perbuatan tangan kalian sendiri. Itu gara-gara kalian sendiri. Kalian sendiri yang mengadakannya. Allah tidak punya urusan dengan keburukan yang terjadi di dunia ini. Nah, tidak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan dan keburukan, ya, menciptakan kehidupan dan kematian, ya kan? Apa fungsinya? Kenapa Allah Ta'ala atau apa hikmahnya Allah menakdirkan yang buruk-buruk? Ya, termasuk di dalamnya kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji di antara kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Iya. Dan juga semua takdir, semua keburukan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu karena ada hikmah di baliknya. Mengapa para ulama mengatakan bahwa semua perbuatan Allah baik, tidak ada perbuatan Allah yang buruk? Karena memang semua nama-nama dan sifat Allah husna. Mau Allah menakdirkan Abu Bakar beriman, mau menakdirkan Abu Lahab kafir, semua baik. Kenapa semua baik? Kalau yang menetapkan baik-baik kan jelas, menetapkan beriman itu jelas.
Tapi menetapkan Abu Jahal kafir itu juga baik, walaupun kebaikannya itu belakangan, yang kita sebut dengan nama hikmah. Ada hikmahnya ketika Allah menakdirkan yang buruk-buruk. Kenapa? Diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan suatu kebaikan terjadi. Tapi kebaikan itu tidak mungkin terjadi kecuali lewat yang buruk ini. Maka Allah pun menakdirkan yang buruk supaya terjadi apa? Kebaikan yang ada di belakang. Karena kalau yang buruk ini tidak terjadi, yang di belakang tidak terjadi kebaikan. Di mana kebaikan yang di belakang lebih besar dibandingkan keburukan yang di depan ini. Jelas ya? Coba bayangkan bagaimana seandainya Nabi Adam tidak keluar dari surga. Apa yang akan terjadi? Oh, banyak sekali hal yang akan hilang dari kebaikan-kebaikan luar biasa. Jadi Nabi Adam harus ditakdirkan berdosa, harus, dan harus diusir dari surga supaya kebaikan yang banyak itu terjadi semuanya. Kalau tidak diusir, apa yang terjadi? Manusia mungkin akan tinggal dalam surga. Surganya gimana? Surganya iblis masih bisa keluar masuk, ya. Ada kebohongan di dalamnya, masih ada buah yang dilarang dimakan. Jadi surga yang penuh dengan yang banyak kekurangannya. Tapi gara-gara Nabi Adam berdosa, diusir dari surga, bertaubat, ya, kita, beliau dan keturunannya pada hari kiamat akan masuk nanti ke dalam surga yang lebih sempurna dibandingkan surga yang pernah dia masuki di awal. Surga di hari kiamat iblis tidak bisa masuk, tidak ada larangan di dalamnya, ya kan? Tidak ada kebohongan di dalamnya, ya. Jadi Allah Ta'ala menakdirkan Nabi Adam masuk ke surga yang lebih sempurna dibandingkan apa? Surga yang beliau masuki. Karena itulah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, saya lupa ada belasan atau puluhan, ya, hikmah kebaikan yang besar gara-gara kafirnya iblis. Iblis harus kafir, takdirnya begitu, ya. Tidak bisa dia tidak kalau beriman. Allah Ta'ala, karena Allah Maha tahu segalanya, apa yang akan terjadi ke depan Allah Maha tahu segalanya. Ada banyak kebaikan di belakang sana yang tidak bisa terjadi kalau iblis tidak kafir. Dan memang dia layak kafir, bukan Allah semena-mena kepadanya, ini pokoknya harus kafir dia, ditakdirkan. Enggak. Memang kenyataannya kayak gitu. Enggak ada yang paksa iblis untuk kafir, enggak ada yang dorong-dorong dia. Cuman Allah tahu apa yang akan terjadi. Ya, apa yang terjadi. Karena itulah ketika Allah Ta'ala menetapkan takdir, menyuruh qalam untuk menuliskan takdir, apa referensinya? Dari mana referensinya itu takdir? Hah? Dari mana kok ditetapkan ini fulan kafir ini dari mana? Hah? Paham pertanyaannya? Dari mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir semua itu? Apa yang akan terjadi, si ini beriman, si ini kafir, ini. Apa referensinya? Ilmunya Allah. Karena Allah sudah tahu apa yang akan terjadi, kan tinggal ditulis ya. Itu tidak. Sekarang saya tanya begini. Kalau antum punya 3 orang anak, dari kecil ditahu tipikalnya semua, ya, tahu tipikalnya. Saya tahu betul anak saya misalnya, saya tahu betul. Terus saya siapkan 3 mainan. Saya sudah tahu ini akan pilih yang ini akan pilih itu, ini akan pilih itu. Itu tidak. Karena kita tahu betul anak kita. Ini kesenangannya ini, kesenangannya ini. Kita tahu dari kecil, kita yang rawat. Dikasih pilihan. Sebelum mereka milih kita sudah tahu ini anak pilih ini pilih ini pilih ini. Kenapa? Kita tahu betul dia. Iya kan? Jadi hatta orang tua menulis, misalnya orang tua menulis ini apa namanya, si A akan pilih ini, B terus ini. Kenapa anak ini orang tua menulis ini padahal belum dipilih? Karena orang tua tahu betul anaknya, ya kan? Maka referensinya adalah ilmu. Nah kalau orang tua saya seperti itu kepada anaknya, masa pencipta kepada ciptanya tidak tahu apa yang akan dilakukan, ya kan? Pasti Allah, jelas sekali Allah tahu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya, masa iya pencipta tidak mengetahui wa huwal latiful khabir, sementara dia maha mengetahui lagi maha al-latif lagi khabir. Jadi referensinya adalah ilmu Allah Ta'ala. Karena itulah para ulama rahimahullah ketika berbicara mengenai siapapun yang menyimpang dalam masalah takdir, mereka harus sepakat di satu masalah dulu, yaitu apa? Al-ilm. Kamu percaya enggak Allah tahu segala sesuatu? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jadilul qadariyata bil ilm. Debatlah orang-orang qadariyah dengan ilmu. Fa in aqarruhu khusimu wa in jahaduhu kafaru. Kalau mereka mengakui ilmunya Allah, bahwa Allah tahu segala sesuatu apa yang akan terjadi, oh gampang mereka dikalahkan. Ya.
Tapi kalau mereka menolak dari awal bahwa Allah tidak tahu apa yang akan terjadi, sudah nggak usah debat. Mereka orang kafir kalau begitu. Kalau ada orang mengatakan Allah tidak tahu apa yang akan terjadi kecuali sudah terjadi, kayak kita, nanti terjadi baru kita tahu, ini kafir. Kalau ada yang mengatakan Allah seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Makanya tinggal ditulis. Itulah takdir. Makanya takdir jangan difahami itu memaksa hamba. Tentu saya tidak. Bahwa kita itu harus berjalan sesuai dengan yang dituliskan. Tidak. Allah tulis karena Allah tahu apa yang akan kita lakukan. Apa yang akan kita lakukan. Demikianlah takdir. Nah, semua berpulang kepada ilmu Allah dan tidak ada yang tahu ilmu Allah Ta'ala ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah takdir sir. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mengimani yang qadar, mengimani yang ditakdirkan baik maupun buruk, manis maupun pahit. Sebagian ulama menyebutkan bahwa hulu dan mur itu adalah akibatnya, hasil akhirnya. Hasil akhirnya. Manis dan pahit, baik dan buruk itu awalnya. Sebagian menyebutkan seperti itu, wallahu a'lam. Ya intinya baik maupun buruk, ya, itu semua dari Allah. Allah yang menakdirkan. Semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Takaran segala sesuatu berada di tangannya dan sumbernya adalah qada, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada takdir itu tidak syah tanpa mengimani 4 perkara. Iman kepada takdir tidak syah kecuali dengan mengimani 4 perkara. Yang pertama, mengimani ilmu Allah. Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengimani al-kitabah, penulisan takdir. Penulisan takdir. Yang ketiga, mengimani masyiatullah, masyiah, kehendak Allah Ta'ala. Dan yang keempat, mengimani al-khalqu, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 syarat sah keimanan kepada takdir. Ilmu, penulisan, kehendak dan penciptaan. Siapa yang mengingkari 2 yang pertama keluar dari Islam. Yang mengingkari 2 yang terakhir ini tidak keluar dari Islam, tapi keluar dari Ahlus Sunnah, keluar dari Sunnah. Apa maksudnya ilmu Allah Ta'ala? Beliau jelaskan dulu di sini. Alima kulla syai'in qabla kauni. Maksud beriman kepada ilmu Allah, yakni kita wajib mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Kapan itu tepatnya sebelum terjadinya? Oh, dari dulu tidak ada awalnya. Ya, dari dahulu tidak ada. Karena kita katakan di awal, semua nama-nama dan sifat Allah juga maha awal, sebagaimana zatnya Allah maha awal. Tidak ada dari dulu, tidak ada awalnya, maksudnya tidak ada sesuatu sebelumnya. Maka termasuk pengetahuan Allah terhadap takdir makhluk, terhadap apa yang akan dilakukan makhluk, itu sudah dari dahulu, tidak ada awalnya, mengikut kepada zat Allah Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu secara global maupun secara terperinci. Baik Allah juga mengetahui baik yang terkait dengan perbuatan hamba maupun perbuatan Allah Ta'ala sendiri. Jadi Allah juga sudah tahu apa yang akan dia lakukan nanti, apa yang dia akan ciptakan nanti, apa yang dia akan takdirkan nanti. Allah sudah tahu. Jadi ilmu Allah tidak hanya terkait dengan amalan makhluk, tapi juga amalan dia sendiri, perbuatan Allah sendiri. Dia tahu apa yang akan dilakukan nanti, Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sementara terjadi, dan yang akan terjadi. Dan juga Allah Ta'ala mengetahui sesuatu yang tidak jadi terjadi, seandainya terjadi, bagaimana terjadinya. Allah tahu. Karena itulah seorang muslim tidak usah berangan-angan untuk mendapatkan takdir yang lain. Masalan, ada orang dari SD-nya sekolah di sini, terus perjalanan hidupnya kayak gitu. Seandainya dia masuk SD-nya di sekolah lain, jalur kehidupannya mungkin berbeda, takdirnya berbeda.
Tapi ini kan tidak terjadi. Yang terjadi yang ini. Nah, ilmu Allah itu mencakup sesuatu yang tidak terjadi. Seandainya dia masuk di SD ini, Allah tahu bagaimana kelanjutannya. Allah tahu bagaimana kehidupan dia yang lain. Di depan dia ada dua jalan, ada dua pilihan, usaha ini atau usaha itu misalnya. Dia pilih usaha ini karena memang takdirnya kayak gitu. Allah sudah tahu dia akan pilih itu. Tapi seandainya dia pilih itu, yang lain, Allah tahu bagaimana terjadinya. Jadi ilmu Allah Ta'ala bukan hanya terjadi terkait dengan hal-hal yang mewujud, terkait dengan hal-hal yang ada, tapi juga terkait dengan hal-hal yang ada, yang tidak ada, selama itu mungkin terjadi. Selama itu mungkin terjadi, walaupun tidak terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Karena itulah tidak perlu kita berangan-angan dan berpikir untuk memikirkan takdir yang lain. Seandainya itu ucapan setan. Ya, nggak ada gunanya karena Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Itu yang akan kamu pilih. Itu yang akan kamu pilih. Jadi ini ya, yang pertama ilmu Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu dengan rincian yang sudah kita sebutkan. Fajara ala qadarihi, maka semua makhluk pun berjalan di atas takdirnya, sesuai dengan apa yang Allah sudah ketahui, apa yang Allah sudah tetapkan. Kenapa? Bukan karena mereka terpaksa. Bukan karena mereka terpaksa untuk bukan dipaksa oleh takdir bahwa karena tertulis begini kamu harus gitu. Enggak ada yang paksa dia. Setiap orang ketika diperhadapkan pada dua pilihan, tidak ada yang merasa terpaksa untuk memilih itu. Atau dia pilih itu, setelah itu besok-besok berubah pikiran pilih ini, ya memang karena Allah tahu itu yang akan terjadi. Makanya takdir tidak akan meleset dari perbuatan hamba. Ya. Takdir tidak akan meleset dari perbuatan hamba, sebagaimana hamba juga tidak akan meleset dari apa yang tertulis. Karena Allah sudah tahu semuanya. La yakunu min ibadihi qaulun wala amalun illa wa qad qadahu. Ini. Tidak ada satupun ucapan ataupun perbuatan dari hamba yang terjadi, yang terlontar dari mulutnya kecuali sudah Allah takdirkan. Karena Allah tahu dia akan ucapkan itu, tinggal ditulis dia akan ucapkan itu nanti. Kapan? Sekian dan sekian. Kapan terjadinya? Ya kan begitu. Wa masdaruha min qada'i, dan sumbernya adalah dari ketetapan Allah Ta'ala. Wa sabaqa ilmuhu bihi, dan Allah sudah tahu lebih dahulu. Jadi sekali lagi perhatikan, kunci mau selamat dalam pembahasan takdir, yakini ilmunya Allah, imani ilmunya Allah, bahwa Allah tahu segala sesuatu dari dahulu, tidak ada awalnya, Allah sudah tahu semuanya sampai seterusnya. Ya. Tidak hanya berhenti pada surga dan neraka, enggak. Apa yang mereka akan lakukan di surga dan neraka nanti tiap harinya dan seterusnya, ya. Allah sudah tahu seluruhnya. Itu hal yang wajib diimani, perkara mendasar kalau mau selamat dalam pembahasan takdir ini. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya. Tidakkah yang mencipta itu tahu tentang ciptaannya? Iya, ya kan? Kalau ada yang bertanya, kenapa begini, kenapa begitu? Bukankah Allah menciptakan kamu? Ya. Kenapa Allah Ta'ala, apa hikmahnya Allah menakdirkan sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka? Bukankah Allah sudah tahu semuanya? Memang ada orang-orang yang ketika hidup layak masuk surga dan ada yang layak masuk neraka. Makanya dituliskan. Ya. Jadi bukan yang di sana itu kemudian mengatakan neraka, dia harus neraka walaupun dia orang baik. Enggak. Ya kan? Sekarang pertanyaan begini. Saya kasih analog misalnya. Misalnya Allah Ta'ala menciptakan dua orang. Ini belum ada, langsung diciptakan. Langsung diciptakan. Terus Allah bilang, kamu surga, kamu neraka. Salah enggak? Salah atau tidak? Dia belum apa-apa ini. Baru dicipta, baru dimunculkan. Langsung Allah bilang surga, neraka. Ini salah atau tidak? Hah? Tidak salah. Kenapa tidak salah? Allah tahu ini orang akan ngapain nanti. Ya kan? Ini orang akan apain nanti. Jadi ketika dikatakan dituliskan ini surga di neraka, ini bukan semena-mena penulisan takdir, karena Allah sudah tahu ini orang ngapain nanti, ini orang ngapain nanti. Cuman kan tidak kelihatan keadilannya Allah. Orang tidak, kenapa saya tiba-tiba neraka kan, tiba-tiba surga? Tidak kelihatan. Maka Allah turunkan dia ke bumi. Nah, kalau kamu tidak percaya, lihat sendiri perbuatan kamu. Karena Allah sudah tahu apa yang dilakukan nanti. Ketika diturunkan ke bumi, ya memang begitu kenyataannya karena Allah sudah tahu semuanya. Memang yang dari awal ditakdirkan neraka memang kriminal kan begitu. Ya. Nanti surga ya surga. Memang orang baik. Jadi jelas. Nah, itulah fungsinya. Itulah diantara tujuan kita turun kamu ke bumi ini.
Ya, tujuan untuk turun ke muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak punya argumen nanti di hari kiamat, kenapa saya tiba-tiba baru dicipta langsung masuk neraka misalnya. Ini buktinya kamu sendiri yang lakukan. Di dunia tidak ada yang paksa-paksa kamu. Ya. Walaupun seandainya tidak ada amalan di bumi, habis dicipta langsung surga neraka, ya benar, karena Allah sudah tahu apa yang akan terjadi, ya kan? Ya, cuman tadi tidak tersebut itu karena Allah Taala ingin menampakkan hikmahnya, menampakkan keadilannya, bahwa orang-orang yang saya takdirkan masuk neraka memang layak. Nih lihat rekam jejak kehidupannya. Baik. Kemudian keimanan yang kedua terhadap takdir, apa tadi yang kedua? Ya, kita apa? Penulisan takdir. Yani Allah Ta'ala menuliskan takdir semua makhluk di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi terundur sedikit ini penulisan. Kalau pengetahuannya Allah kan dari dahulu tidak ada awalnya. Ya, apa yang akan makhluk lakukan dari dahulu tidak ada awalnya, Allah sudah tahu. Kemudian mundur ke belakang menjelang Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya, Allah suruh qalam menulis takdir. Jadi ini urutan takdir juga berdasarkan kronologis kejadian. Jelas ya? Jadi ilmu itu dari dulu tidak ada awalnya, penulisan agak mundur ke belakang. Bukan dari awal Allah menuliskan semuanya, enggak. Terundur ke belakang. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan qalam, suruh nulis. Takdir semua makhluk. Jelas ya? Kemudian kita wajib iman ini semua tertulis. Dan tidak ada yang akan meleset dari tulisan tersebut. Bukan karena tulisan itu yang mengikat kita, tapi karena tulisan itu ditulis berdasarkan ilmunya Allah, apa yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga adalah apa tadi? Kehendak. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak ini mundur ke belakang. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang akan melakukan sesuatu kecuali setelah Allah kehendaki. Kita wajib mengimani bahwa semua yang terjadi karena Allah kehendaki. Semua yang tidak terjadi karena Allah tidak kehendaki. Masya Allahu kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Syafi'i rahimahullah, ma syi'tu kan, ma syi'takan wa illam asya. Apa yang engkau kehendaki ya Allah, itu yang akan terjadi walaupun saya tidak menghendaki. Wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Dan apa yang saya mau, apa yang saya kehendaki, tapi kalau kamu tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Kapan Allah berkehendak? Ketika tiba hari hanya. Ketika tiba, bukan hari ha, detik hanya ya. Atau lebih lagi. Sekarang, nih saya minum nih. Saya minum tadi ini, Allah sudah tahu dari dahulu, tidak ada awalnya, ya kan? Dan ini yang saya minum tadi sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Kemudian kapan Allah menghendaki saya minum? Ketika saya tadi angkat terus saya minum, saat itu Allah menghendaki saya minum. Seandainya Allah tidak kehendak, saya tidak akan bisa angkat ini gelas. Saya juga tidak bisa minum, biar air masuk tidak bisa minum kalau Allah tidak menghendaki. Jadi semua ini terjadi karena Allah kehendaki. Saya minum karena Allah kehendaki. Jelas ya? Jadi kehendak Allah itu mundur ke belakang sampai pada tiba saatnya kejadian, Allah kehendaki terjadi. Karena selama Allah belum kehendaki tidak akan terjadi. Harus saat sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Jadi bukan kehendak Allah dari dahulu, saya kehendaki dia nanti begini, saya kehendaki dia nanti begini. Bukan, kehendak Allah itu nanti ketika akan terjadi perbuatan tersebut. Ya. Jelas ya? Dan apa-apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Karena itulah Fir'aun tidak beriman, Abu Jahal, Abu Lahab tidak beriman. Kenapa? Allah tidak kehendaki dia beriman. Kenapa? Ada hikmahnya. Ada hikmahnya dan memang dia layak kafir, layak. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah penciptaan. Penciptaan juga terundur. Penciptaan kun fayakun, kan begitu ya? Ya. Penciptaan itu ketika momennya terjadi. Ketika saya angkat spidol ini. Ini perbuatan saya ini dicipta oleh Allah. Saat ini dicipta. Saat ini. Sekarang ini dicipta Allah Ta'ala. Bukan dari dulu dicipta, sekarang baru terjadi. Enggak. Paham sampai sini? Sekarang ini. Ini saya angkat begini, ini ciptaan berkali-kali. Allah mencipta semuanya ini. Karena itulah tidak ada sedikit pun dari gerakan kita yang lepas dari takdir.
Karena apa? Semua Allah tahu, semua Allah tuliskan, semua Allah inginkan, dan semua Allah ciptakan. Kalau Allah tidak ciptakan, tidak akan terjadi. Bagaimana caranya? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan tubuh kalian dan semua yang kalian lakukan dengan tubuh kalian. Jadi bukan cuma tangan yang Allah cipta, gerakan tangan dilakukan sesuatu itu juga ciptaan Allah Ta'ala. Ya. Bukan Allah ciptakan tangan terus perbuatan tangan kita sendiri yang mengadakan, enggak. Allah juga yang ciptakan semuanya. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Kata beliau rahimahullah, yudhillu man yasha'u fayakhdhuluhu bi'adlih wa yahdi man yasha'u fayuwaffiquhu bifadlih fa kullu muyassarun bitaysirih ila ma sabaqa min ilmihi wa qadarihi min syaqiyyin aw sa'id. Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, ya, dan merendahkan dia karena keadilan Allah. Allah Maha Adil. Ya. Dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dan diberikan taufik kepadanya karena fadlun minallah, antara adal dengan fadl. Fa kullu muyassarun bitaysiri. Semua itu dimudahkan untuk beramal sesuai dengan kemudahan dari Allah Ta'ala. Dengan bantuan dari Allah Ta'ala, mereka beramal menuju kepada takdir yang sudah terjadi. Yang ditakdirkan masuk surga, amalannya akan beramal amalan surga. Yang ditakdirkan masuk neraka, ya amalannya akan tertuju kepada neraka. Karena Allah sudah tahu amalannya memang ini orang kayak gini, maka ditakdirkan dia surga, ditakdirkan dia neraka. Min syaqiyyin aw sa'id, apakah dia orang celaka atau orang berbahagia. Ta'ala ay yakuna fi mulkihi ma la yurid aw yakuna li ahadin anhu ghinan. Maha suci Allah Ta'ala, maha tinggi Allah. Ya, kalau terjadi yang tidak mungkin terjadi dalam daerah, dalam kekuasaannya sesuatu yang Dia tidak kehendaki. Ini tingkatan ketiga apa? Masyiah. Kalau ada orang berpikir bahwa di kolong langit ini, di kolong arsy ini, semua yang ada di bawah arsy berupa makhluk semuanya, ada sedikit pun yang terjadi tanpa Allah kehendaki, maka dia menganggap Allah lemah. Dia menganggap Allah lemah. Ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa kekafiran, ada orang tidak sholat, pembunuhan, meninggal, itu bukan karena Allah kehendaki terjadinya, maka apa? Ya, berarti dia mengatakan Allah lemah. Kok bisa terjadi di bawah mulki, kekuasaannya sesuatu yang dia tidak kehendaki? Raja lemah kan kayak gitu. Raja yang lemah itu terjadi di bawah kekuasaannya hal-hal yang dia tidak kehendaki. Tidak mungkin Allah Ta'ala seperti itu. Maha suci Allah. Kesempurnaan kekuasaan, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin ada yang terjadi pada makhluk ciptaannya sesuatu yang dia tidak kehendaki. Maka apapun yang terjadi, apapun itu terjadi karena Allah menghendakinya. Au yakuna li ahadin anhu ghinan, maha suci Allah, ya. Tidak mungkin ada seorang pun dari makhluknya yang tidak butuh kepadanya. Au yakuna khaliqun li syai'in illahu. Ya, maha tinggi Allah, kalau ada pencipta lain selain Dia, tidak mungkin. Tidak mungkin ada pencipta lain selain Dia. Orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa Allah Ta'ala manusia menciptakan perbuatan dia sendiri, baik maupun buruknya. Manusia menciptakan perbuatan dia sendiri. Allah hanya menciptakan tubuh kita, setelah itu perbuatannya kita sendiri yang ciptakan, kita sendiri yang mengadakan. Masa ada manusia tidak sholat, ada manusia menjudi, ada manusia melakukan dosa, terus dibilang Allah menciptakan itu perbuatan? Masa Allah menciptakan yang dosa-dosa? Ya kan? Ya. Kita katakan Allah menghendaki dosa-dosa itu terjadi, pelanggaran itu terjadi, dan Allah menciptakannya karena ada hikmahnya. Yang kita katakan tadi, ada hasil akhir di baliknya. Yang tidak mungkin itu terjadi kecuali dosa ini ditakdirkan. Harus terjadi ini dosa supaya muncul hal baik di belakangnya. Maka Allah takdirkan, Allah ciptakan itu dosa-dosa terjadi. Ya. Kalau kita katakan dosa-dosa itu bukan Allah kehendaki, bukan Allah yang ciptakan, terus siapa? Siapa yang menghendakinya? Kok terjadi? Oh, manusia. Siapa yang menciptakannya? Oh, manusia. Berarti dalam masalah dosa-dosa, kemauannya manusia lebih kuat dibandingkan kemauannya Allah. Karena katanya Allah hanya mau yang baik-baik. Manusia pengen bikin dosa. Apa yang terjadi? Dosa yang terjadi. Berarti kemauannya manusia lebih kuat daripada
Kemauannya Allah, kan begitu konsekuensinya. Kalau bukan Allah yang menciptakan ini perjudian, siapa yang melakukannya? Oh, manusia sendiri. Berarti manusia ada juga mencipta. Ini lebih parah dibandingkan ucapan Nasrani. Nasrani cuman atau apa namanya orang-orang ateis misalnya, bukan orang-orang apa yang beriman kepada dewa-dewa, pencipta-penciptanya mereka. Ini yang mengimani ini berarti semua manusia pencipta terhadap perbuatan dia sendiri. Banyak pencipta. Ya. Ya kan? Ini merupakan kekafiran. Nah, ya walaupun tidak ada ulama yang mengkafirkan Mu'tazilah karena mereka tidak mengatakan seperti itu. Itu hanya konsekuensi mazhab mereka, konsekuensi. Jadi kalau Mu'tazilah mengatakan Allah tidak menghendaki yang buruk-buruk, Allah tidak menciptakan yang buruk-buruk, konsekuensinya ada banyak pencipta. Ya, tapi lihat insafnya Ahlus Sunnah itu, mereka tidak menghukumi orang lain dengan konsekuensi ucapan. Mereka hanya menghukumi orang lain dengan ucapan yang terlontar dari mulut. Kalau ucapan ini punya konsekuensi ini, mereka tidak hukumi dia dengan konsekuensi ini, tetap dihukumi dengan ucapan. Ini kaidah penting dalam menghukumi, bahwa lazimul qaul laisa biqaul. Kelaziman suatu ucapan itu bukan ucapan, cuman kelazimannya tok. Lazimul mazhab laisa bimazhab, kata para ulama. Konsekuensi suatu mazhab, suatu keyakinan itu bukan dianggap keyakinan itu, selama dia tidak mengucapkan dengan mulutnya. Walaupun konsekuensi akidahnya Mu'tazilah ini kekafiran, kesyirikan, mengharuskan banyak pencipta, tapi para ulama tidak ada yang mengkafirkan Mu'tazilah karena itu hanya konsekuensi mazhab, bukan mazhabnya mereka. Nah, jadi kalau ada orang misalnya kita dengarkan dia ngomongnya kayak gini, sudah fokus ke omongannya saja. Jangan bilang, oh berarti kamu ini ya, ini kan konsekuensi ucapan kamu ini. Enggak. Jangan hukumi konsekuensinya orang. Dan jangan jangan haruskan bahwa kalau kamu ngomong begini berarti maksudnya ini, berarti ini juga kamu maksud. Enggak. Selama dia tidak ucapkan ini, jangan nisbatkan kepada orang itu. Karena terkadang namanya manusia, kadang dia mengucapkan suatu ucapan tidak berpikir matang-matang, tidak berpikir jauh, tidak berpikir kalau ke sana konsekuensi ucapannya, karena dia tidak tahu. Dan dia tidak maksudkan itu, dia cuma mengucapkan ini tapi dia tidak maksudkan itu. Maka merupakan kezaliman kalau kita menghukumi orang dengan konsekuensi ucapannya. Karena terkadang dia tidak kepikiran ke sana. Maksud saya itu begini, bukan ke sana gitu. Nah, maka diajari bahwa ucapan kamu konsekuensinya kayak gini. Kalau kamu tidak percaya, tidak setuju dengan ini, jangan ucapkan itu. Karena begini konsekuensinya ucapan kamu gitu. Qala rahimahullahu taala, Rabbul ibadi wa rabbu amalihim wal muqaddiru li harakatihim wa ajalihim. Allah adalah Tuhan semua hamba, Tuhan pencipta perbuatan mereka, yang menakdirkan semua gerakan mereka dan ajal mereka. Di sini sanggahan kepada Mu'tazilah yang mengatakan bahwa orang yang bunuh diri itu memiliki dua ajal. Ajal aslinya katanya, ajal aslinya sama ajal buatan dia sendiri. Nah, ini juga konsekuensinya. Berarti maunya dia lebih kuat daripada maunya Allah. Maunya Allah dia sampai 70 tahun. Tapi baru 50 tahun bunuh diri. Berarti maunya dia lebih kuat daripada Allah. Ini kayaknya Mu'tazilah bahwa manusia yang bunuh diri punya dua ajal. Ajal yang seharusnya sama ajalnya yang tidak. Allah Ta'ala menciptakan ajal mereka. Ya. Jelas ya maksudnya? Konsekuensinya kan Allah tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, kok ditakdirkan 70 kok mati 50 kan begitu ya. Ya. Berarti konsekuensinya Allah tidak tahu apa yang terjadi. Nah, ini semua makanya dari awal kalau mau selamat dalam bab takdir, imani ilmu Allah dulu. Itu yang paling penting. Bahwa Allah tahu apa yang akan terjadi seluruhnya dengan rincian yang sudah kita sebutkan. Qala rahimahullah, al-ba'itsur rusuli ilaihim liiqamatil hujjati alaihim. Allah mengutus para rasul kepada mereka untuk menegakkan hujjah, menghilangkan apa? Hujjah yang sudah disebutkan di awal. Supaya nanti pada hari kiamat tidak ada yang mengatakan, ya Allah, saya tidak tahu ini salah karena tidak ada rasul. Allah turunkan rasul. Supaya pada hari kiamat tidak ada alasan-alasan lagi. Liiqamatil hujjah alaihim, untuk menegakkan hujjah kepada mereka supaya tidak ada yang beralasan saya tidak tahu. Summa khatamar risalata wan nidharata wan nubuwata bi Muhammadin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam faja'alahu akhiral mursalin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Kemudian Allah Ta'ala menutup risalah, Allah Ta'ala menutup kerasulan dan pemberi peringatan serta nubuah, ditutup semuanya dengan Muhammad nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan beliau sebagai rasul terakhir
sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira, mengajak kepada Allah dengan izinnya, dan sirajau munira, lentera yang menerangi. Terkait dengan Nabi Muhammad SAW, ada dua akidah pokok ahli sunnah yang wajib diyakini terhadap Nabi SAW. Ya, tentu saja beliau sebagai Nabi kita, ya, itu jelas. Tapi ini yang disebutkan dalam buku-buku akidah ada dua biasanya. Yang pertama, imani bahwa Nabi SAW Nabi yang paling terakhir. Yang kedua, imani bahwa syariat beliau SAW mencakup seluruh jin dan manusia, menghapuskan semua ajaran Nabi terdahulu. Ya. Ini dua hal yang harus diimani tentang syariat Nabi, tentang diri Nabi SAW. Yang pertama, beliau adalah Nabi terakhir. Ya. Dan yang kedua apa? Imani bahwa syariat beliau mencakup seluruh jin dan manusia, semuanya. Tidak ada yang keluar dari apa? Syariat beliau SAW. Khidir alaihissalam, Nabi Khidir seandainya hidup, tunduk pada Nabi SAW. Ya. Jelas sampai sini? Nabi Musa alaihissalam seandainya dia hidup, harus ikuti ajaran Islam, tinggalkan agamanya. Nah, maka ini dua hal yang wajib diimani. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dua bacaan, khatam, khatim. Khataman nabiyyin wa khatimin nabiyyin. Khatimin nabiyyin, penutup para nabi. Kalau khatamin nabiyyin adalah cap, stempel. Maknanya sama. Karena cap itu di zaman dahulu itu ditulis, diletakkan paling terakhir. Jadi setelah surat ditulis ada namanya cap. Jadi ini cap paling terakhir sudah. Makanya ketika dikatakan khataman nabiyyin, yakni beliau penutup para nabi, karena sebagaimana stempel juga apa? Ditaruh paling terakhir. Nah, ini dalam Al-Qur'an. Terkait dengan apa? Bahwa Nabi SAW Nabi yang paling terakhir. Adapun bahwa risalah beliau mencakup seluruh jin dan manusia, bahkan sebagian ulama menguatkan termasuk kepada malaikat. Beliau juga diutus kepada malaikat. Cuman malaikat bukan mukallaf. Dalam artian Nabi Muhammad SAW diutus kepada malaikat, tugasnya malaikat adalah mengimani beliau. Itu maksudnya, mengimani beliau. Ala kulli hal, ya, bahwasanya Nabi SAW adalah utusan untuk alam semesta, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidaklah kami mengutus wahai Muhammad kecuali rahmat untuk seluruh alam. Maka tidak peduli orang tersebut sudah sampai dalam jenjang ilmu yang bagaimana, amal soleh yang bagaimana, tidak ada yang boleh keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala alaihi kitabahul hakim wa syaraha bihi dinahul qawim wa hada bihi siratal mustaqim. Ya, Allah Ta'ala menurunkan kepada beliau kitabnya yang mulia, kitabnya yang hakim, yang penuh dengan kebijaksanaan dan hukum, yaitu Al-Quran. Dengan Al-Quran ini Nabi Muhammad SAW atau Allah Ta'ala menjelaskan agamanya yang mulia, yang qawim, yang kuat, dan memberikan hidayah dengan Al-Quran menuju siratal mustaqim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man yamut kama bada'ahum ya'udun. Selanjutnya iman kepada hari akhirat, kata beliau, sesungguhnya as-sa'ah, hari kiamat itu atiyah, akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Wa anna Allaha yab'atsu man yamut. Ya, dan bahwa Allah Ta'ala akan membangkitkan semua yang mati. Kama bada'ahum ya'udun, sebagaimana Allah memulai penciptaan mereka, Allah akan mengulangi lagi penciptaan mereka, dibangkitkan kembali. Baik, ini iktibas, ya, potongan dari ayat dalam surah Al-Hajj, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur dalam surah Al-Hajj. Tapi di sini beliau mengganti wa anna Allaha yab'atsu man yamut dalam Al-Qur'an, wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Kenapa beliau ganti dengan yamut di sini? Untuk mengglobalkan bahwa apa yang tersebut dalam Al-Qur'an itu min babit taglib, bahwa yang Allah bangkitkan itu bukan hanya yang dikubur, tapi yang tidak dikubur juga dibangkitkan, semua yang mati pokoknya. Maka dalam Quran maupun hadis, semua yang tersebut kata kubur itu min babit taglib, berdasarkan keadaan kebanyakan orang saja. Karena kebanyakan orang kan dikubur. Ya, tapi bukan berarti yang dibangkitkan hanya yang dikubur, semuanya. Makanya beliau mengatakan wa anna Allaha yab'atsu may yamut. Pokoknya siapa yang mati, mau yang dikubur, mau yang tidak dikubur, mau yang masih ada jasadnya, mau yang hancur terbakar, mau yang utuh jasadnya atau yang sebagiannya di luar, sebagiannya ada di dalam perut singa misalnya.
Ya, siapapun yang mati semua akan dibangkitkan. Semua akan dibangkitkan. Taib. As-saah. Ini salah satu penamaan dari hari kiamat, as-saah. Juga dinamakan yaumil akhir, hari terakhir. Kenapa hari terakhir? Karena itu adalah matahari terakhir. Jelas ya? Tidak ada lagi kegelap, tidak ada lagi malam setelah itu. Di padang mahsyar enggak ada lagi malam. Enggak ada lagi apa? Enggak ada lagi malam. Pokoknya matahari yang terbit saat itu adalah siang yang terakhir, enggak ada lagi malam setelahnya. Kalaupun ada kegelapan bukan karena malam. Iya. Maka dikatakan hari terakhir. Iya. Jadi karena tidak ada lagi malam setelahnya. Kalau setelahnya ada malam, berarti apa? Itu dia bukan hari terakhir gitu. Taib. Dinamakan juga at-tammatul kubra, hantaman yang besar. Dinamakan juga as-sakha, teriakan yang besar. Karena ada tiupan sangkakala. Ini nama-nama hari kiamat, ada belasan nama-nama hari kiamat disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Dikatakan bahwa hari kiamat pasti datang, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Ada banyak sebenarnya dalil-dalil tentang hari kiamat, Quran, sunnah, ijma, akal, bahkan panca indera. Kita sebut saja dalil yang apa ya? Ya, Quran, sunnah saya kira jelas, ijma juga jelas. Tentang kebangkitan di dunia. Kebangkitan di dunia itu Allah sudah tunjukkan, padahal belum tempatnya. Tempat kebangkitan itu nanti di hari kiamat di padang mahsyar, bukan di dunia tempat kebangkitan. Tapi untuk menunjukkan hal tersebut Allah sudah tampakkan, perlihatkan kemampuannya menghidupkan di dunia. Yani kalau Allah mampu menghidupkan orang di dunia padahal belum waktunya, bukan tempatnya, apalagi nanti pada hari kiamat yang sudah waktu dan tempatnya. Lihat Nabi Isa alaihissalam, ya kan? Nabi Isa alaihissalam dihidupkan dengan izin Allah Ta'ala. Pembangkitan itu. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika lihat bertanya, ya, arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah perlihatkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan yang mati. Ya. Allah mengatakan ambil 4 ekor burung, arba'atan minat thair. Kemudian pisahkan kepalanya dengan tubuhnya, kemudian taruh dari di apa namanya? Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Taruh di setiap bukit potongan-potongan burung. Summa du'uhunna ya'tina kasaya. Terus kamu panggil burung itu, tadi tubuhnya bersatu kembali datang kepadamu. Ya. Diperlihatkan. Siapa lagi? Nabi Uzair menurut sebagian penafsiran. Alam au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi al-maut anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. Allah wafatkan dia 100 tahun, setelah itu dibangkitkan. Kata mufassirin ini Nabi Uzair, satu-satunya Nabi Bani Israel yang menghafalkan Taurat. Menghafalkan apa? Taurat. Nah, ini apa? Nabi Uzair. Dia Allah matikan dia 100 tahun, setelah itu dibangkitkan. Datang ke kampungnya lagi, datang ke kampungnya. Ya. Orang-orang di kampungnya sudah tidak ada yang dikenal, siapa ini orang? Katanya saya Uzair. Enggak ada, siapa tuh Uzair? Tidak ada yang kenal. Akhirnya dibawa kepada seorang perempuan tua sekali, sudah berumur 100 tahun lebih. Ya, bilang ini orang paling tua di kampung ini. Dia bilang saya Uzair. Ya, maka perempuan ini lihat, buka mulutnya, dilihat giginya, susunan giginya, ada memang apa namanya? Orang bisa mengetahui orang lain dari struktur giginya. Dia lihat giginya orang, oh ya betul dia Uzair. Ya. Nah, jadi dibangkitkan kembali. Apalagi dalam ayat Al-Quran itu dalam surah Al-Baqarah juga. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Tidakkah engkau melihat kepada orang yang keluar dari rumahnya yang jumlahnya ribuan gara-gara takut mati, maka Allah berfirman kepada mereka semua, matilah kalian semua. Mati, tsumma ahyahum, setelah itu dibangkitkan. Lihat ya. Jadi proses kebangkitan orang yang mati sangat memungkinkan dan nampak di panca indera, kelihatan. Ya, ini dalil, ya, setelah Quran, Sunnah, Ijma, dalil yang paling tegas, ya, bukti nyata akan pastinya hari kebangkitan. Karena siapa saja yang mengingkari, ragu-ragu, tidak usah mengingkari, ragu-ragu kita akan bangkit atau tidak, kafir, keluar dari Islam. Harus yakin. Kama bada'ahum ya'udun. Ini dalil akal.
dalil akal yang tersebut dalam Al-Quran. Kalau Allah menciptakan kamu di awal dari sesuatu yang tidak pernah ada, setelah itu kamu ada, setelah itu hancur, bukankah menyusun yang sudah pernah ada lebih gampang daripada menciptakan di awal kali, ya kan? Maka dalilnya, mungkinnya hari kebangkitan, dalilnya adalah penciptaan awal. Kama bada'ahum ya'udun, sebagaimana Allah mulai dia penciptaannya, akan dibangkitkan lagi. Ya. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah yang memulai penciptaan di awal kali dan akan diulangi penciptaan lagi, dan pengulangan penciptaan lebih mudah bagi Allah. Ya, kenapa lebih mudah? Karena dia sudah pernah ada, tinggal disusun kembali, diciptakan kembali. Dari awal kan tidak ada bentuknya sebelumnya. Ya. Maka kalau Allah mampu mencipta di awal, maka menyusun kembali tulang-tulangnya yang hancur itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup sampai sini ya. Ya, la ba'as. Sudah ada soal ya? Cukup. Naktabi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.